Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mendengar dan Mengerti, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 8 dan 9. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perumpamaan tentang seorang penabur merupakan bentuk katekese gereja awali yang diwartakan baik oleh Matius, Markus maupun Lukas. Mereka mencoba memberikan penafsiran dengan cukup rigid dan jelas. Menarik untuk disimak bahwa ketiga penginjil suci itu memberikan himbauan yang sama. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Di akhir uraian perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, mereka meminta para pendengarnya untuk bersungguh-sungguh dalam mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Namun, nampaknya hal itu tidak cukup menggetarkan hati para pendengarnya. Bahkan para muridnya pun demikian. Kemudian para pengajar iman memberikan penjelasan maksud dari perumpamaan Yesus itu. Banyak orang yang menerima dan mendengarkan firman Tuhan, tetapi tiap-tiap orang berbeda dalam menanggapi sapaan firman tersebut. Mereka itu digambarkan dengan tanah di pinggir jalan, tanah berbatu, tanah bersemak duri, dan tanah yang baik. Hal itu menunjukkan keadaan dan kesiapan seseorang untuk mendengar firman Tuhan itu. Saudara-saudari terkasih, tanah di pinggir jalan itu menggambarkan orang yang mendengarkan firman yang disampaikan oleh Yesus. Namun mereka tidak mengerti. Tanah berbatu itu melukiskan orang yang mendengar firman itu, namun tidak berakar, dan kemudian ia murtad. Tanah bersemak itu mengacu pada orang yang mendengar firman itu, namun hidupnya dipenuhi dengan kekhawatiran sehingga tak berdampak bagi hidupnya. Sedangkan tanah yang baik adalah orang-orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Untuk mengerti, orang harus menggunakan telinganya untuk mendengarkan penuh perhatian dan konsentrasi. Terkadang kita menjadi kesal ketika menyampaikan berita, tetapi tanggapan orang-orang yang kita ajak bicara itu tidak menunjukkan bahwa mereka sedang mendengarkan pembicaraan kita. Yang lebih lagi membuat kita berpikir dua kali untuk meneruskan berbicara kalau orang-orang yang sedang kita ajak bicara itu tidak mendengarkan kita. Mereka justru sibuk dengan urusannya sendiri atau mengobrol dengan orang-orang yang ada di dekatnya. Menarik untuk menyimak ketika Presiden Jokowi menegur para pembantunya yang sibuk dengan handphonenya ketika beliau sedang memberikan pengarahan. Saudara-saudari terkasih,
Bukan saja para menteri yang ditegur oleh presiden, kita juga bisa menemukan sorot kamera kepada para anggota DPR, wakil rakyat yang tertidur saat rapat membahas hal-hal yang penting. Marilah melihat ke dalam gereja kita sendiri. Menarik untuk mendengar percakapan singkat ini. Seorang anak yang baru akan menerima sakramen Ekaristi untuk pertama kalinya bertanya kepada kakaknya, "Kak, tadi Injil yang dibaca oleh pastor diambil dari Injil mana ya?" Kakaknya itu berkata, "Kamu tidak mendengarkan ya waktu Romo membacakan Injil tadi?" Saya tidak tahu apakah kakaknya juga masih ingat Injil yang tadi dibacakan dalam perayaan Ekaristi. Pemandangan serupa dapat kita lihat di dalam gereja kita, bahwa pada saat perayaan Ekaristi sedang berlangsung, Alkitab dibacakan, pastor menyampaikan homili atau khotbah, ada saja orang yang terlelap, mungkin ia kecapean. Ada juga anak-anak muda, bahkan yang lebih tua juga. Ketika Romo memimpin perayaan, mereka sibuk ngobrol sendiri dengan temannya atau sibuk dengan HP-nya. Pemandangan yang sukar dihindari ketika ibu atau bapak yang sukar mengendalikan anak-anak mereka yang hiperaktif berlarian di dalam gedung gereja. Apakah mereka akan bisa mendengarkan firman yang diwartakan dan mengertinya juga? Saudara-saudari terkasih, setelah menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur yang menebarkan benih di berbagai jenis tanah itu, Tuhan Yesus berkata, "Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar." Kalau kemampuan kita untuk mendengarkan saja sudah diragukan, bagaimana kita bisa mengerti apa yang diwartakan? Saat Anda mendengarkan renungan ini, jika tidak menyimaknya dengan baik, saya pastikan Anda tidak bakal ingat sebagian besar dari apa yang saya sudah sampaikan tadi. Ini hanyalah sebuah testing pembuktian bahwa ketika kita tidak mendengarkan dengan baik dan bersungguh, maka kita tidak akan bisa menyimak, menyimpan, dan mengerti yang diwartakan kepada kita. Contoh lucu ini mungkin bisa menyentil kita. Seorang anak diminta ayahnya untuk membeli topi, tetapi ia membawa pulang tali. Ayahnya berkata, "Bapak kan minta kamu membeli topi. Mengapa kamu bawa tali?" Anak itu menggerutu dan menjawab, "Saya tadi dengar Bapak menyuruh saya beli tali kok." Pendengaran yang tidak sempurna bisa menghasilkan dampak yang buruk juga. Sebagaimana digambarkan oleh Yesus dengan orang menyambut firman Tuhan dengan tidak serius dan repot dengan banyak hal lainnya. Maka sudah saatnya kita membiasakan diri dan mendisiplinkan diri untuk terlibat aktif dalam mendengarkan firman Tuhan, agar hidup kita dikuasai oleh firman-Nya dan berbuah banyak. Apakah aku sudah berusaha untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh? Apakah aku juga sudah berusaha melaksanakan kehendak Allah? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik,
Semoga kami menyediakan telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabda Yesus. Biarlah firman-Nya menguasai jiwa kami, sehingga kami dapat melaksanakan firman-Nya juga. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.